Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari. Saya dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah administrasi yang mengurusi keluar masuknya uang dalam suatu lembaga. Pengertian uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah. Wujud uang bisa berupa uang kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Laporan keuangan adalah laporan hasil proses akuntansi yang dapat memberi informasi yang akurat tentang keadaan perusahaan dan hasil yang telah dicapai secara kuantitatif pada semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Laporan keuangan secara tidak langsung memperlihatkan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai acuan perusahaan di masa yang akan datang. Sekian dari materi pertama, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk laporan keuangan. Adapun bentuk laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, serta laporan keuangan lainnya yang dapat mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan selama episode tertentu. Yang pertama itu neraca atau balance sheet. Menurut Munawir mengatakan neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan menurut Prastovo dan Juliani mengatakan bahwa neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai laporan keuangan, baik itu aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan tertentu. Dari definisi di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa neraca adalah laporan keuangan yang memuat aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Sama halnya dengan neraca, laporan laba rugi juga memiliki beberapa bentuk menurut Munawir. Beberapa bentuk menurut itu yaitu bentuk single step. Pada bentuk ini, semua penghasilan yang diperoleh dari berbagai penghasilan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Yang bentuk kedua yaitu bentuk multiple step. Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan penghasilan dan beban yang lebih teliti. Terus bentuk laporan yang ketiga itu laporan perubahan modal atau statement of owner equity. Menurut VS, laporan perubahan modal merupakan suatu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan rugi laba dengan neraca. Bertambahnya modal suatu perusahaan dapat disebabkan oleh penambahan investasi oleh pemilik dan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sedangkan berkurangnya modal dapat disebabkan oleh pengambilan proof oleh pemilik dalam perusahaan menderita kerugian. Sekian dari hasil video saya. Silakan ke pemateri selanjutnya. Modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan rugi laba dengan neraca. Bertambahnya modal suatu perusahaan dapat disebabkan oleh penambahan investasi oleh pemilik dan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sedangkan berkurangnya modal dapat disebabkan oleh pengambilan proof oleh pemilik dalam perusahaan menderita kerugian. Sekian dari hasil video saya. Silakan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan keuangan. Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan sebagai berikut.
Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, serta laporan keuangan lainnya yang dapat mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu. Neraca atau balance sheet menurut Munawir mengatakan neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis mengenai penghasilan biaya laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Sama halnya dengan neraca, laporan laba rugi juga memiliki beberapa bentuk. Munawir mengatakan bahwa bentuk laporan laba rugi terdiri dari yang pertama bentuk single step. Pada bentuk ini sama penghasilan diperoleh dari berbagai penghasilan dikelompokkan menjadi satu kelompok yaitu penghasilan, sedangkan untuk semua beban dikelompokkan menjadi satu nama yaitu beban. Yang kedua bentuk multiple step. Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan penghasilan dan beban yang lebih teliti. Lalu yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan suatu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga laporan perubahan modal dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah modal pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan rugi laba dengan neraca. Bertambahnya modal suatu perusahaan dapat disebabkan oleh penambahan investasi oleh pemilik dan laba bersih yang diperoleh perusahaan, sedangkan berkurangnya modal dapat disebabkan oleh pengambilan privo oleh pemilik dan perusahaan menderita kerugian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Menurut Munawir, pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnal Fairuz Nazihah NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Harahap. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Analisa rasio ini mempunyai keunggulan dibanding dengan teknik analisa lainnya. Keunggulan tersebut adalah yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang kelima, menstandarisasi size perusahaan. Yang keenam, lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lainnya secara periodik. Yang ketujuh, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni di samping adanya keunggulan dari analisa rasio ini, teknik ini juga mempunyai keterbatasan. Yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakai. Kemudian jika data yang untuk menghitung rasio tersebut tidak
tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Kemudian yang ketiga, kesulitan jika ada data yang tidak sinkron. Yang keempat, jika dua perusahaan dibandingkan, bisa saja teknik standar akuntansi yang dipakai akan tidak sama hasilnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Viro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Diayu Maufiro NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah 1. Rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. Yang kedua itu ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjamkan dari kreditur perusahaan tersebut. Yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau model yang menghasilkan laba tersebut. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.